Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Berjumpa kembali dalam perkuliahan isu kesehatan masyarakat internasional. Hari ini pada sesi ke-8 dengan tema resistensi antibiotik bersama saya Ian, tim dari Ibu Susi. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, kami ajak dulu untuk menonton video pembelajaran yang sudah disiapkan, sebagaimana terlihat pada link. Yang pertama, what are antibiotics? How do antibiotics work? Lalu juga, what causes antibiotic resistance? Ya, dan yang ketiga adalah, how can we solve the antibiotics resistance crisis? Ya, demikian tadi video pembelajaran kita. Semoga bisa merefresh kembali ya ingatan kita mengenai apa itu antibiotik dan bisa sedikit memberi gambaran mengapa kita perlu mempelajari tentang resistensi antibiotik pada pertemuan kesempatan hari ini. Namun sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita buka dulu atau kita ingat dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan umumnya adalah memahami tentang resistensi antibiotik dan bagaimana pencegahan pengendalian untuk memenuhi target cakupan kesehatan universal. Tujuan khususnya ada 4, Bapak dan Ibu, serta adik-adik semua. Yang pertama, menjelaskan tentang pengertian antimikroba dan antibiotik. Lalu yang kedua, memahami tentang kebijakan pencegahan dan pengendalian resistensi antimikroba, dalam artian di sini lebih spesifik ke antibiotik. Yang ketiga, memahami rencana aksi global tentang resistensi antimikroba. Dan yang terakhir, menjelaskan hubungan antara resistensi antimikroba dengan cakupan kesehatan universal. Sebagai pengantar, Bapak dan Ibu, kita buka saja sedikit kata-kata kunci ya dalam materi kita. Yang pertama, antibiotik atau antibakteri adalah antimikroba yang menghancurkan atau memperlambat pertumbuhan bakteri ya, sebagaimana sudah dilihat tadi pada video What are antibiotics and how do antibiotics works. Lalu di situ juga bisa kita lihat bagaimana cara kerja antibiotik terhadap bakteri, yaitu yang pertama dengan menyerang dinding atau melapisi bakteri di sekitarnya, atau yang kedua ya antibiotik ini mengganggu reproduksi bakteri. Selanjutnya, Bapak dan Ibu serta adik-adik semua, ini harus difahami bahwa antibiotik tidak bekerja pada virus ya. Ini yang sebetulnya menjadi salah satu penyebab resistensi antibiotik. Misalnya kalau di kita di Indonesia ya, banyak kalau berobat ke puskesmas atau ke dokter umum ketika keluhannya adalah flu, batuk begitu ya. Pasien itu diberi resep itu diantaranya dengan antibiotik, padahal flu itu karena virus bukan karena bakteri. Tetapi sebetulnya ada alasan ya mengapa diberikan antibiotik, karena biasanya kalau sedang sakit ya daya tahan tubuh kita rendah ya, khawatir katakanlah terinfeksi oleh bakteri ya, sehingga bisa membuat penyakit itu lebih parah atau sulit untuk sembuh. Makanya untuk yang sakit flu, batuk ya, biasanya anak-anak sering ya seperti itu ya, itu bisa diberi juga antibiotik begitu ya. Kenapa? Karena mungkin kalau anak-anak belum bisa menjaga tubuhnya dengan baik, katakanlah kalau makan juga masih sembarang, mungkin tangan kotor atau memegang barang-barang yang kotor ya, bermain di tempat yang juga mungkin tidak terjamin hygiene-nya ya, sehingga rentan terinfeksi bakteri. Makanya supaya cepat sembuh itu biasanya diberi antibiotik juga. Walaupun sebetulnya inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa penggunaan antibiotik di kita, terutama di Indonesia, itu menjadi tidak rasional sehingga terjadi resistensi antibiotik begitu ya. Bapak Ibu harus difahami ada aspek spesifik di mana antibiotik hanya efektif untuk jenis infeksi bakteri tertentu saja ya. Dan sama seperti halnya obat yang lain, antibiotik juga bisa menimbulkan reaksi alergi pada sebagian orang, tidak semua ya.
Dari sekian banyak antibiotik yang sering diberikan kepada pasien, mungkin Bapak, Ibu, adik-adik juga katakanlah kalau sakit diberi resep antibiotik, atau Bapak, Ibu yang bekerja di fasilitas kesehatan ya biasanya juga menangani pasien ya sudah tidak asing dengan memberikan antibiotik kepada pasien ya. Tapi pada intinya ada beberapa kelas utama antibiotik yaitu penisilin, cefalosporin, makrolida, fluoroquinolone, ya, sulfonamida, tetrasikline, dan aminoglikosida. Ini banyak macam-macamnya yang biasa kita pakai sehari-hari ya. Dan kita juga paham ada penamaan ya, penamaan antibiotik itu ada penamaan yang sifatnya generik berdasarkan struktur atau golongan kimia dari obat tersebut sebagaimana kelas utama tadi disebutkan ya, dan juga ada nama paten atau nama merek dagang. Jadi kalau misalnya kalau amoxicillin itu adalah nama generik, sementara kalau misalnya nama patennya atau merek dagangnya ada misalnya Amoxan ya. Ini harus kita pahami bahwa amoxicillin dan Amoxan sama. Seperti halnya misalnya kalau ini pernah anak saya dulu belanja ya karena masih kecil sih ya. Saya beri suruh membeli Panadol begitu ya. Nggak tahu bagaimana ceritanya, akhirnya dia membeli obat itu. Mengatakan kepada asisten apotekernya beli paracetamol dan Panadol. agak ini juga tuh kayak katanya pantesan katanya kenapa sih asisten apotekernya itu agak heran, apa dek katanya. Iya, paracetamol dan Panadol ya, padahal itu ada sama isinya ya, isinya adalah paracetamol ya. Ini untuk pemahamannya bahwa ada nama-nama generik dan nama paten yang berlaku dalam obat-obatan termasuk dalam antibiotik. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan adik-adik, pada dasarnya pemilihan antibiotik itu ya didasarkan atas beberapa pertimbangan. Misal yang pertama didasarkan atas kemungkinan penyebab infeksi. Ini yang dipilih berdasarkan hasil diagnosis katakanlah dari dokter ya. Lalu juga mungkin ada pertimbangan biaya pengobatan. Kadang ada yang bisa atau minta diberi obat generik bisa ya, atau pasien juga ada yang minta karena keyakinannya adalah supaya cepat sembuh harus menggunakan obat paten, dia nggak mau menggunakan obat generik ya, padahal ini bisa dibilang tidak tepat ya. Obat generik dan obat paten sebetulnya zat aktifnya sama ya, cuma ada beberapa hal yang membedakan tetapi tidak prinsip ya, dan mungkin akan bisa kita bahas di sesi lain atau di kesempatan lain, atau mungkin di diskusi tanya jawab bisa ya, tapi tidak di paparan kesempatan ini ya. Mungkin juga bentuk sediaan juga berpengaruh. Biasa kan kalau tablet lebih murah daripada sirup kan, seperti itu. Jadi ada pertimbangan biaya pengobatan. Lalu juga ada pertimbangan jadwal dan dosis ya, misalnya ada jenis antibiotik tertentu yang memang katakanlah waktu paruhnya 12 jam, jadi dia bisa diberikan sehari dosisnya 2 kali ya. Ini lebih cocok untuk yang berpuasa ya, seperti saat ini. Atau misalnya waktu paruhnya 8 jam, berarti sehari diberikan 3 kali seperti itu. Dan efek samping kita juga bisa memilih mana kira-kira yang efek sampingnya tidak merugikan atau memang tidak dikontraindikasikan terhadap pasiennya begitu ya. Pemberian atau pemilihan antibiotik juga kadang mempertimbangkan pola infeksi yang terjadi atau yang ada di masyarakat. Ya, ini perlu dikaji juga ya terkait dengan pengobatan. Lalu juga kadang pemilihan antibiotik karena memang harus spesifik untuk menghindari resistensi antibiotik, dilakukan uji laboratorium dulu untuk mengidentifikasi ini sebetulnya penyebabnya bakteri apa ya, sakit yang diderita oleh pasien. Terus kira-kira bisa efektif ditangani dengan menggunakan antibiotik golongan apa. Ini biasanya ada hal-hal yang bersifat pemeriksaan uji laboratorium terlebih dahulu ya, bisa dibaca di buku ya. Lalu juga yang pasti apapun nanti pilihan antibiotiknya ya, kita sebagai pasien, katakanlah pasien lah begitu ya, ini harus memberitahu kepada dokter atau tenaga kesehatan jika mengalami efek samping dari penggunaan antibiotik ya. Jadi berkonsultasi atau mengkonsultasikan tentang alergi atau efek samping ini juga sangat penting ya, sehingga
penggunaan antibiotik ini bisa rasional dan kita terhindar dari resistensi antibiotik. Dan satu lagi yang harus dipegang, sebetulnya pada prinsipnya seorang apoteker tidak boleh memberi antibiotik tanpa resep dari dokter. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia beda lagi ya. Kadang kita juga bisa membeli obat keras golongan antibiotik di apotek ya. Karena kalau di zaman saya itu ada regulasi yang namanya daftar obat wajib apotek ya, di mana ada obat-obat keras tertentu yang memang karena sudah pemakaiannya lumrah di tengah-tengah masyarakat dan terkait dengan upaya untuk akses pengobatan, karena ya memang obatnya yang diminum itu juga kok, kalau datang ke dokter di resepnya resep itu lagi gitu kan. Jadi ada beberapa obat yang biasa bisa dibeli tanpa resep dokter karena dia masuk ke dalam daftar obat wajib apotek. Tapi beda halnya ketika misalnya di luar negeri ya. Contoh ketika saya di katakanlah waktu itu di Madinah ya, sedang umroh begitu, ketika flu berat, waktu itu saya datang ke apotek ya. Kebetulan di sana ada apotek Kimia Farma gitu ya. Tapi yang menjadi apotek dan asisten apotek, jadi apoteker dan asistennya ternyata orang sana juga gitu ya. Pertama saya mau membeli obat flu, diberilah obat flu. Lalu ketika saya mengatakan saya mau membeli amoksisilin, ya ternyata nggak boleh di sana. Oh, amoksisilin nggak boleh. Ini obat flu bisa, kalau mau tambah vitamin C silakan, tapi kalau amoksisilin itu harus dengan resep dokter, seperti itu ya. Kondisi tersebut sebetulnya idealnya seperti itu ya, sehingga kita tidak akan terhindar dari resistensi antibiotik, penggunaan antibiotik yang tidak rasional atau penggunaan antibiotik yang tidak seharusnya. Tapi kalau di Indonesia mungkin masih beda lagi ya, standarnya belum sampai ke sana. Selanjutnya Bapak dan Ibu, dengan kondisi tersebut kira-kira seperti apa kebijakan dari WHO ya, karena kita berbicara tentang isu kesehatan masyarakat internasional ya. Yang menjadi fakta kunci di sini yang bisa dibaca juga di buku adalah resistensi antibiotik ini menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan global ya. Ancaman terbesar juga bagi keamanan pangan dan pembangunan. Resistensi antibiotik ini bisa menyerang siapa saja, tidak peduli orang mana atau tinggal di negara mana, sehingga tadi ini menjadi concern yang bersifatnya internasional dan global ya. Resistensi antibiotik sebetulnya resistensi yang terjadi secara alami ya. Katakanlah ibaratnya kita manusia, kita pun membentuk kekebalan tubuh terhadap infeksi yang masuk. Begitu pula mikroba atau bakteri ketika kita serang dengan antibiotik, sebetulnya secara alami bakteri ini membentuk sistem kekebalan untuk survive, untuk bertahan gitu, untuk tetap bisa menginfeksi tubuh kita. Tetapi ketika penggunaan antibiotik ini irasional ya, terjadilah resistensi antibiotik di mana bakteri penyebab penyakit yang menginfeksi tubuh kita itu akhirnya menjadi kebal dan tidak mempan lagi menggunakan antibiotik tersebut begitu ya. Lalu fakta kunci berikutnya adalah semakin banyak infeksi yang menjadi lebih sulit untuk diobati karena sudah resisten terhadap antibiotik yang biasa digunakan begitu ya. Yang istilahnya adalah pengobatan lini pertama ini sudah resisten, sehingga diperlukan pengobatan lini kedua begitu. Dan fakta kunci yang terakhir adalah resistensi antibiotik ini menyebabkan masa tinggal di rumah sakit, katakanlah rawat inapnya jadi bertambah ya. Lalu juga biayanya jadi bertambah dong gitu ya, karena kita katakanlah harus berpindah harus berganti dari obat antibiotik lini pertama diganti menjadi lini kedua ya. Nah juga ketika resistensi antibiotik terjadi dan dalam kondisi-kondisi tertentu di mana akses masyarakat terhadap pengobatan ini juga tidak begitu bagus ya, penyakitnya menjadi bertambah parah. Yang menjadi resiko adalah angka kematian. Dari fakta-fakta kunci tersebut, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, kita dihadapkan pada lingkup masalah di mana kita perlu mengubah cara meresepkan dan menggunakan antibiotik ya, baik itu diresepkan kepada manusia dalam pengobatan kita, atau juga katakanlah memang penggunaan antibiotik ini juga bisa dibaca di buku ya, juga banyak digunakan untuk
peternak ya, di mana antibiotik ini digunakan juga bersamaan dengan katakanlah dengan food atau bahan pangan ternak ya, untuk mencapai atau mempercepat target pertumbuhan berat badan ya, terutama dalam peternakan besar ya. Jadi pakannya diperhatikan dan juga diberi antibiotik gitu ya, untuk mencapai target pertumbuhan berat badan pada hewan ternak, sehingga apa, bisa cepat disembelih ya, dan juga ketika disembelih juga sudah dalam bobot yang optimal begitu ya. Ini perlu diubah cara-cara meresepkannya, katakanlah jangan seperti di Indonesia gitu ya, nggak usah pakai resep dokter pun kita bisa membeli beberapa jenis antibiotik ya. Beda halnya dengan pengalaman saya, katakanlah di Madinah nggak boleh, pokoknya tetap nggak boleh beli amoksisilin gitu ya, seperti itu. Lalu juga bagaimana perubahan perilaku ini juga harus mencakup tindakan untuk mengurangi penyebaran infeksi ya. Ketika orang itu belum sembuh, lalu juga ya karena memang tidak ada uang, terpaksa pulang ya dari rawat inap, lalu juga di lingkungan dia menginfeksikan, menyebarkan penyakitnya, menginfeksi orang-orang sekitarnya. Ini juga harus menjadi sesuatu yang diubah ya dalam hal perilaku. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana ini antibiotik ini mencegah ya, jangan sampai antibiotik ini memang bisa dibeli tanpa resep dokter, apalagi tidak tercatat atau tidak terukur, tidak terkendali. Ini yang menjadi lingkup masalah kita secara internasional terkait dengan resistensi antibiotik. Ya, pada dasarnya Bapak Ibu dan adik-adik semua, WHO juga sudah membuat kebijakan bagaimana setiap unsur masyarakat, setiap stakeholder bisa berperan ya, bisa mengambil posisi untuk membantu mengurangi dampak dan membatasi resistensi antibiotik. Ya, kita sebagai individu dengan edukasi kita bisa paham bagaimana menggunakan antibiotik yang benar, bagaimana katakanlah mematuhi petunjuk penggunaan obat, Pak, Bu, ini harus dihabiskan ya, ini antibiotik, itu kita laksanakan. Bagaimana kita jangan sampai antibiotik nyisa nih sirupnya, disimpan di kulkas, nanti kalau adiknya sakit kasihkan, kan dosisnya menjadi tidak cukup begitu ya. Atau katakanlah ya digunakan nanti lagi kalau kita misalnya sakit lagi atau gimana, itu harus dimulai dari individu kita lebih aware ya bagaimana menggunakan antibiotik secara rasional. Lalu juga nanti kalau misalnya Bapak, Ibu dan adik-adik semua yang bekerja di sektor pemerintahan, pembuat kebijakan, bagaimana bisa membuat regulasi yang lebih ketat ya, sehingga kejadian-kejadian resistensi antibiotik atau penggunaan yang tidak rasional ini bisa kita kurangi ya. Tentu bisa kita lakukan dengan salah satunya dengan pendekatan kebijakan, peraturan seperti itu. Lalu sebagai ahli kesehatan juga ketika bekerja menghadapi pasien juga bagaimana bisa memberikan antibiotik, kalau bisa sedapat mungkin katakanlah tidak harus pakai antibiotik, jangan dulu berikan antibiotik kepada pasien. Tapi kalau terpaksa memberikan antibiotik bisa dibantu dipilihkan yang lebih spesifik ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat dulu pelajaran farmakologi, antibiotik itu ada yang sifatnya spektrum luas. Ya, spektrum luas itu ibarat bom. Katakanlah contohnya amoksisilin. Dia ibarat bom, kita minum, dia akan membunuh, menarget bakteri apapun. Ya, terlepas dari efektivitasnya mati atau tidak itu bakteri. Tapi dia bekerja pada kelompok bakteri secara luas ya. Ini yang justru yang berbahaya, yang menyebabkan resistensi antibiotik, karena bukan cuma bakteri penyebab penyakit saja yang mati, tetapi juga katakanlah mikroorganisme yang ada dalam tubuh kita yang justru sebetulnya menguntungkan, katakanlah yang berada dalam usus halus, usus besar, itu juga akan ikut mati, sehingga tidak ada yang membantu menguraikan sisa-sisa pencernaan ya, tidak ada yang membantu bagaimana sehingga pembusukan sisa makanan di usus besar ini bisa lebih efektif, sehingga
sehingga terhindar dari gangguan-gangguan, katakanlah buang air besar, itu yang menjadi masalah begitu ya. Nah, ini harus diperhatikan terutama oleh para ahli kesehatan, termasuk juga orang-orang yang ada di industri perawatan kesehatan ya, bagaimana dokter memberikan resep ya. Ini juga harus rasional ya. Lalu juga sama halnya dengan industri farmasi juga nanti begitu ya. Ini juga ada, nanti kita bahas bagaimana juga industri farmasi ini harus berperan sehingga mengurangi resistensi antibiotik yang terjadi. Termasuk di sektor pertanian, karena banyak sekali penggunaan antibiotik di pertanian dalam rangka tadi katakanlah peternakan untuk menghasilkan hewan ternak dengan bobot berat badan yang signifikan tapi dalam waktu yang singkat ya. Peternakan ini biasanya selain diberikan pakan yang optimal juga diberikan antibiotik sehingga terhindar dari sakit. Karena yang namanya misal ya, kalau yang tahu peternakan ayam ya, itu benar-benar dijaga ketat makannya dan antibiotiknya. Kenapa? Karena kalau satu sakit dalam semalam itu bisa menyebar, terutama ketika penyebab penyakitnya itu bakterinya tersebut dia menyebar melalui katakanlah udara atau air minum atau pakan, itu bisa menyebar dalam semalam kepada ayam-ayam yang lain sehingga katakanlah bisa matilah itu satu kandang. Nah, itu yang sebetulnya harus dijaga ya. Bagaimanapun Bapak Ibu dan adik-adik semua, upaya terus dilakukan hingga perkembangan saat ini memang antibiotik baru yang terus dikembangkan ya, terutama dalam hal efektivitas, lalu juga sensitivitasnya, kalau bisa lebih spesifik terhadap bakterinya. Kita tidak lagi bermain di antibiotik spektrum luas, tapi kita semakin spesifik dalam spektrum penggunaan antibiotik. Tetapi pada kenyataan juga memang tidak ada yang betul-betul efektif itu yang melawan resistensi dari bakteri yang sudah ada begitu ya. Lalu berikutnya juga kita juga mempertimbangkan ketika saat ini dengan transportasi yang begitu mudah lintas negara begitu ya, pagi ini di Indonesia, nanti sore sudah ada di katakanlah di Eropa begitu ya. Ini yang membuat permasalahan resistensi antibiotik ini menjadi permasalahan yang mengglobal, karena orang yang resisten terhadap antibiotik, dia sakit, dia berpindah tempat, berpindah negara dalam jangka waktu yang singkat ya, dia menyebarkan penyakitnya di sana ya, sementara bakteri-bakteri yang dia sebarkan, yang dia bawa ke negara lain tersebut sudah merupakan bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Ini yang menjadi masalah gitu ya. Ini perlu kerjasama semua negara dan lintas sektor. Lalu dampak apa yang dirasakan ketika resistensi antibiotik ini belum teratasi atau belum bisa kita tanggulangi dengan baik atau belum bisa kita kurangi ya. Yang pasti ketika antibiotik lini pertama sudah tidak efektif ya, bakteri sudah resisten terhadap obat tersebut ya, mau tidak mau kita harus memilih katakanlah pengobatan lini kedua, dan biasanya pengobatan lini yang kedua ini bisa menjadi lebih mahal dibandingkan dengan obat atau antibiotik lini pertama ya. Ketika itu terjadi, maka durasi sakit dan pengobatan ini bisa menjadi lebih lama, baik itu rawat inap atau rawat jalan ya, sehingga biaya kesehatan yang harus dikeluarkan ini menjadi lebih besar ya. Katakanlah itu sudah menjadi bagian dari jaminan kesehatan nasional ya, orang akan menggunakan jaminan kesehatan itu untuk berobat dan rawat inap, tersedot semua ya. Belum lagi dengan keuangan keluarga, ketika katakanlah kita tidak tercover oleh jaminan kesehatan ya, kita keluar uang sendiri, dan dalam jangka waktu yang singkat ketika pengobatan ini berlangsung dengan lama, mau tidak mau ini juga bisa menggerogoti keuangan keluarga.
Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, WHO juga sudah memberikan tanggapan dalam kebijakannya terkait dengan resistensi antibiotik ini, ya. Ada tujuan strategis, ada 5 ya tujuan strategis rencana aksi global tentang resistensi antimikroba, atau lebih spesifik lagi adalah antibiotik. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang resistensi antibiotik atau antimikroba tersebut. Lalu bagaimana memperkuat pengawasan dan mengembangkan penelitian, mengurangi kejadian infeksi di masyarakat, lalu bagaimana mengoptimalkan penggunaan obat-obat antimikroba ini secara lebih rasional, dan bagaimana juga kita memastikan investasi berkelanjutan dalam melawan resistensi antimikroba. Lebih lengkap dapat Bapak Ibu baca ya di buku ajar Isu Kesehatan Masyarakat Internasional. Tentu saja dunia tidak diam, WHO juga tidak diam, Bapak Ibu dan adik-adik semua. Ada beberapa inisiatif yang dilakukan dalam rangka mengurangi atau menanggulangi resistensi antibiotik yang sifatnya memang movement atau gerakan ya. Bapak dan Ibu bisa baca seperti apa sih World Antimicrobial Awareness Week ya, bagaimana ada pekan kesadaran atau kesadaran antibiotik ini berlangsung sejak 2015 dan dilangsungkan dari tanggal 18 hingga 24 November setiap tahunnya. Lalu juga bagaimana Global Antimicrobial Resistance Surveillance System atau GLAS ini dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk pendekatan standar, pengumpulan, analisis, dan berbagi data terkait dengan resistensi antibiotik di tingkat global. Lalu juga Global Antibiotic Research and Development Partnership GARDP mendorong penelitian dan pengembangan melalui kemitraan publik dan swasta ya, dan juga di Interagency Coordination Group atau IACG bagaimana meningkatkan koordinasi antara organisasi internasional dan untuk memastikan tindakan global yang efektif melawan ancaman terhadap keamanan kesehatan yang disebabkan oleh resistensi antibiotik ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu serta adik-adik semua bisa dibaca lebih lengkap di buku ya, termasuk seperti apa sih dampak luas ya resistensi antibiotik ini terkait dengan cakupan kesehatan internasional. Ya, kita bisa lihat bahwa dampaknya akan sangat luas sekali, bahwa infeksi yang katakanlah yang umum terjadi ini bisa menjadi komplikasi yang parah ya ketika obat-obat atau antibiotik yang digunakan ini sudah resisten bagi bakteri ya, yang biasanya mudah diobati. Infeksi umum menjadi lebih sulit karena resisten bakterinya ya. Lalu juga bagaimana infeksi pada ibu dan anak ya, ini bisa fatal, bisa menyebabkan kematian, terutama di daerah-daerah atau negara-negara yang memang akses terhadap pengobatannya rendah, tidak begitu banyak pilihan antibiotik yang didapat. Ini bisa berbahaya kalau misalnya antibiotik yang digunakan sudah irasional dan sudah bakteri yang menyebabkan sakit pada ibu dan anak ini juga sudah resisten, sehingga tidak tertolong sakitnya dan meninggal begitu ya. Lalu biasanya pembedahan yang sebetulnya nggak terlalu vital ini menjadi lebih sulit dilaksanakan karena memang ada faktor risiko infeksi di mana bakteri-bakteri yang kemungkinan menginfeksi ini sudah menjadi resisten atau memerlukan memang setelah itu ya kita memerlukan pengobat antibiotik lini kedua atau mungkin lebih spesifik. Ini akan menjadi lebih sulit ya dilakukan ya. Termasuk juga kebanyakan terapi kanker ini akan menjadi lebih beresiko ketika ada kemungkinan resistensi dari kemoterapinya begitu ya. Dan yang terakhir terapi-terapi lainnya juga ini yang membutuhkan penekanan kekebalan seperti transplantasi organ ini tidak bisa dipertahankan begitu saja. Karena apa? Karena tadi antibiotik yang biasa digunakan ini sudah tidak efektif lagi. Bakteri yang biasanya menyertai terapi atau operasi tersebut juga sudah resisten terhadap antibiotik yang bisa digunakan. Bapak dan Ibu, terkait dengan cakupan kesehatan internasional ini memang perlu upaya terintegrasi ya, karena kita lihat datanya bahwa
1,1 hingga 3,8% dari pendapatan domestik bruto secara global di berbagai negara di dunia ini bisa hilang karena resistensi antibiotik, karena tadi biaya kesehatan yang meningkat, dan ini bisa dikatakan hampir setara dengan hilangnya PDB terkait dengan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Jadi ini penting begitu ya, nggak kalah pentingnya dibandingkan dengan isu-isu perubahan iklim. Lalu juga ya tadi dampak finansial bagi individu ya, ketika tidak tercover oleh sistem jaminan kesehatan nasional, ketika harus keluar dana sendiri untuk pengobatan, dipastikan atau diprediksi 2,24 juta orang bisa mengalami kemiskinan yang ekstrim yang mendadak ya, jatuh miskin pada tahun 2030 karena mereka harus membayar sangat mahal untuk sembuh karena antibiotik yang mereka konsumsi ini tidak efektif lagi, di mana bakteri penyebab infeksi pada diri mereka ini sudah resisten ya. Lalu berikutnya, resistensi antibiotik ini membutuhkan perawatan primer yang lebih kuat, di mana SDM, peralatan, fasilitas juga harus lebih baik, sehingga biaya menjadi besar. Lalu semua individu juga diharapkan ya bisa menerima akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas tanpa menempatkan mereka pada resiko kerugian finansial ketika masih ada ancaman resistensi antibiotik. Ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, lebih baik kita berinvestasi atau mengeluarkan dana biaya sekarang daripada nanti kita harus berhadapan dengan dampak yang terjadi dari resistensi antibiotik. Jadi, berikanlah layanan ya yang lebih menekankan kepada pencegahan dan juga memfasilitasi penggunaan antibiotik secara rasional. Setelah itu juga perhatikan dan juga kita harus berinvestasi terhadap tenaga kesehatan begitu ya, terhadap pendidikannya begitu, terhadap pelatihannya ya. Ini sangat penting karena di sebagian daerah dengan kualitas sumber daya kesehatan yang seadanya ya sulit juga kita untuk mencapai tujuan dari cakupan kesehatan internasional ya, termasuk dalam hal resistensi antibiotik ini. Harus ada skill yang ditingkatkan, kemampuan, keterampilan di tenaga kesehatan. Lalu juga mengembangkan sistem informasi kesehatan. Ini penting untuk memperkuat pemantauan dan pengawasan di seluruh jaringan ya, terkait dengan adanya kasus-kasus resistensi antibiotik. Ini harus cepat terlaporkan, harus cepat terpantau gitu ya, dan harus cepat juga dicarikan solusinya. Selanjutnya, akses terhadap obat-obat esensial yang diperlukan ini harus ditambah, harus dilengkapi ya. Jenis-jenis antibiotiknya jangan dikasih antibiotik yang spektrum luas terus. Jadi yang ada di depo farmasi jangan cuma amoksisilin saja, jangan cuma golongan penisilin saja, tapi siapkan juga obat-obat esensial memang lebih spesifik spektrumnya terhadap pola-pola infeksi bakteri yang ada di masyarakat ya. Lalu yang terakhir untuk pembiayaan ya, ini harus pertimbangkan resiko resistensi antimikroba terhadap pembiayaan. Lalu juga bagaimana pendekatan pembiayaan jaminan kesehatan ini juga bisa dilihat dari sudut pandang resistensi antibiotik atau menjadikan ini menjadi concern dalam pembiayaan jaminan kesehatan ya. Dan juga ini ya mungkin agak sensitif karena terkait dengan uang, tapi kita berharap juga untuk obat-obat antibiotik ini ya bonus-bonus insentif obat ya dari katakanlah dari industri farmasi, dari PBF ya, biasanya suka ada kan bonus-bonus kepada tenaga kesehatan yang meresepkan ya, tolonglah ini ditekan dulu lah ya, maksudnya ya kan sudah ada jasa ya, kenapa harus mencari keuntungan dari yang seperti ini. Ini mungkin perlu juga dipertimbangkan atau menjadi kesadaran bersama. Ya, baik Bapak Ibu dan adik-adik semua, ini sudah lebih dari 30 menit ya media pembelajaran ini
disiapkan memang sengaja daripada saya mengulang ini berkali-kali di beda kelas, lebih baik direkam saja dan bisa dilihat dulu. Nanti setelah ini kita kembali kepada Zoom meeting atau ke WhatsApp group untuk berinteraksi, berdiskusi, menuntaskan sehingga tujuan pembelajaran kita untuk hari ini terkait dengan resistensi antibiotik terutama untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik sebagai tenaga kesehatan masyarakat yang berperan di preventif dan juga promotif ini bisa tercapai ya. Demikian kita bertemu selanjutnya di Zoom meeting atau di grup WhatsApp. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.